Kembali lagi di Amo Study. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang listrik. Khususnya adalah listrik dinamis. Oke, listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau yang mengalir. Jadi terdapat yang namanya arus listrik karena dia mengalir. Oke. Lah, satuan-satuan dalam listrik dinamis yang pertama tadi sudah kita singgung sedikit, yaitu tentang arus listrik. Nah, di sini arus listrik. Nih, arus listrik. Nih. Rumus kuat arus listrik adalah I sama dengan Q dibagi T atau muatan dibagi dengan waktu. Artinya apa? Arus adalah banyaknya muatan yang mengalir dalam setiap waktu. Nah, di sini nih, ilustrasinya ada di sini. Nih, aliran listrik konvensional di mana kita mengenal arus. Arus itu mengalir dari kutub positif. Nah, dari kutub positif dia mengalir melewati rangkaian, kemudian ke kutub negatif, terus mengalir lagi seperti itu. Berbeda dengan aliran elektron. Jadi kalau aliran arus itu dari positif ke negatif. Kalau elektron itu kebalikannya, yaitu dari minus mengalir menuju rangkaian terus ke positif dan terus demikian. Itulah perbedaan arus listrik dan aliran elektron. Oke, lanjut ya. Nah, terus selain ada arus, ada yang disebut beda potensial. Listrik dinamis juga disebut dengan beda potensial atau sumber tegangan listrik. Beda potensial adalah banyaknya energi untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik lain. Nih, ingat ya. Nih, beda potensial adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik yang lain. Adanya beda potensial menyebabkan terjadinya arus listrik. Lah, ini karena elektronnya bergerak, maka terjadilah yang namanya arus. Oke. Lagi-lagi elektron yang berpindah karena elektron yang masanya paling ringan. Oke, persamaan dari beda potensial atau tegangan listrik yaitu W per Q. W adalah usaha. Wah, ini salah ya. W adalah usaha, Q adalah muatan listrik. Jadinya usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik. Demikian. Oke. Nah, selain ada arus, beda potensial, ada juga hambatan. Seperti hidup kita di dalam perjalanan ada yang namanya hambatan hidup. Kalau listrik itu ada hambatan listrik. Hambatan atau resistor yang dilambangkan dengan R. Nah, lambangnya adalah R. Nah, satuannya adalah ohm atau gampangnya gini, set gitu. Rumusnya adalah rho R sama dengan rho L per A. Nah, di sini nih ini. Di sini telah dituliskan bahwa R adalah hambatan listrik yang satuannya ohm. Kemudian rho itu hambatan jenis. Yang ketiga adalah L. L adalah panjang kawat. A yaitu luas penampang kawat. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan mengenal yang namanya hukum Ohm. Hukum Ohm adalah hukum yang menghubungkan kuat arus listrik, perbedaan potensial dan hambatan. Nah, ini
Yang paling umum adalah yang paling kanan, di mana V beda potensial sama dengan hambatan dikali I arus. Wah, setelah kalau kalian ahli matematika, kita akan jempalitkan. Misalnya V sama dengan R kali I. R itu apa? R sama dengan, berarti I-nya pindah ke bawah, V per I. Wah, itu. Sekarang I sama dengan R jempalin ke bawah, V per R. Demikian nih. Gitu. Kalau kalian ahli matematika, cukup menghafalkan satu persamaan saja, yaitu V beda potensial sama dengan R dikalikan I arus listrik. Oke. Wah, sudah contoh aja ini. Oke, tak masalah, kita sikat. Oke. Set. Nah, contoh listrik dinamis. Sebuah kawat disambungkan pada beda potensial V sama dengan 12 volt. Apabila kuat arus yang mengalir kawat adalah I-nya adalah 2 ampere, berapakah hambatannya? Walah, gampang tenan ini. V sama dengan R dikalikan I. V-nya berapa? 12. R-nya berapa? Yang dicari. I-nya berapa? 2. Berarti R sama dengan 12 bagi 2 sama dengan 6 ohm. Sangat mudah. Sangat mudah. Jadi kalau ketemu soal yang seperti ini, tidak boleh salah. Oke, lanjut. Contoh yang kedua. Kuat arus listrik dalam sepotong kawat penghantar adalah 10 ampere. I-nya adalah 10 ampere. Berapa menit waktu yang diperlukan oleh muatan sebesar Q sama dengan 9600 coulomb untuk mengalir? Nah, yang ditanya adalah waktunya. T-nya itu berapa? Ya udah. I itu apa? Q dibagikan T. I-nya berapa? 10. Q-nya berapa? 9600 per T. Berarti T apa? T sama dengan 9600 dibagi 10. Berapa? 960 detik. Nah, ditanya berapa menit? Oke. 9600 detik dibagi 1 menit berapa? 60 detik. Sret. Oke. Dibagi 3. Dibagi 3 berapa? 32 per dibagi 3 2. Dibagi 2 berapa? 16. Nah, jawabannya adalah 16 menit. Nah, ini adalah teori yang digunakan untuk menghitung berapa lama waktu yang digunakan kalian untuk menghitung pengisian power bank atau baterai kalian. Seperti itu. Oke, lanjut. Wiladalah. Sudah latihan soal saja. Oke, kalau begitu pembahasan latihan soal kita sambung di video selanjutnya. Salam inspirasi.